besar kemungkinan Pilkada Jakarta ini berlangsung 2 putaran. Oke, 2 putaran. Besar kemungkinan 2 Besar putaran. kemungkinan 2 putaran. Karena menurut data internal timnya Pramono Rano, Hmm. mereka itu hanya surplus 2.000 suara. Itu jatah kemenangannya RK Susono, udah pasti. Kenapa bro? Karena kalau kita lihat di hasil Pilkada putaran pertama ini, Ah, memang suara Pramono Rano kan 50% gitu. yes. Tapi perlu diingat, warga Jakarta yang ke TPS baru 50%. Oh. Baru setengah. Ada Iya. setengah orang Jakarta yang masih undecided voters. Hmm. Kalau kita lihat jumlah suara RK Susono itu 1,7 juta suara kan. Ya. Walaupun 40%, tapi suara cuma 1,7 juta suara. Oh. Itu 1,7 juta suara itu adalah kalau dijumlahin ya, itu suara PKS sama Golkar di pileg kemarin. Ini persatuan anak Abah dengan Ahoker nih. Ketika Enggak bersatu. nggak bersatu. Anak Ahoker milih Darmakun. Hah? Ahokers milih Darmakun. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Pro Politik. Masih bersama gue Dedi Hardianto dan rekan gue. Haikal Seniarjuna. Seperti biasa kita akan selalu membahas topik-topik seputar sosial dan politik terkini, dan setelah kita telah melewati jenjang pilkada serentak tahun tanggal 27 November 2024 ya, kita udah mencoblos teman-teman. Jangan lupa coblos ya. Kita udah udah hilang ya. Udah hilang. Udah hilang. Oke. Hilang. Ya, kita coblos dan ya hasilnya kita udah bisa lihat ya bagaimana hasilnya. Oke Kal, gimana lu melihat pilkada serentak ini Kal? Hasilnya tuh menurut lu suatu yang mengejutkan atau udah terprediksi? Ya, pertama ini nggak biasa, Den. Karena kita di studio baru. Wah iya benar, kita di studio baru teman-teman Iya. ya, lagi testing studio baru nih. Semoga ke depan juga kita akan Iya. coba di sini. Oke. Tapi kita harus klarifikasi juga, Den. Bukan berarti setelah pilkada kita studio baru, ini Godimah pilkada, bukan Oh ya? enggak, ini bukan gue nih mau Bukan, apapun ya. bukan hasil Oke. pilkada ya, tapi Iya. karena kita dapat ini aja nih, dapat rezeki anak soleh. Dapat rezeki. Iya iya. Terima kasih yang sudah meminjamkan studionya ya. Iya iya. Semoga lanjut panjang nih ya. Amin 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 amin. Iya. Pertama ini ya, kalau pilkada ini secara umum ya, secara umum itu menurut gue yang paling mengagetkan itu adalah partisipasi pemilih yang sangat rendah, sangat rendah gitu. Padahal secara format pilkada ini udah mulai terliberalisasi gitu. Terliberalisasi. Karena Oke. parliamentary thresholdnya makin berkurang gitu. Bisa kita lihat di beberapa daerah itu calonnya banyak, Den, sampai 45 gitu, kayak Pilgub Jabar, Oke. Pilkada Jakarta jadi 3 gitu. Karena secara logika makin banyak kandidat, harusnya partisipasi pemilihnya makin tinggi gitu. Yes. Karena yang ketok rumah warga makin banyak, yang kampanye makin banyak, baliho yang disebar makin banyak Ya. gitu. Tapi anehnya justru partisipasi pemilih rendah gitu. Oke. Itu yang menurut gua cukup mengkhawatirkan, dan juga akhirnya memunculkan wacana lama nih, pemilihan gubernur melalui DPRD gitu. Dengan alasan partisipasi pemilih rendah kan gitu. Iya. Memang ya, kalau di Jakarta itu 49% ya, 40% ya, yang golput ya. Iya. Datanya kayak gitu. Partisipasi pemilihnya cuma 55 apa 53 gitu. Iya. Rendah banget gitu. Rendah banget ya. Kenapa Kal? Kenapa? Bapak orang udah pada males sekarang pemilihan. Menurut gua ya, ini format pilkada serentak di tahun sama dengan pemilu itu nggak cocok gitu. Karena masyarakat udah capek dengan pilpres, pileg gitu, harus pilkada lagi. Kayak nggak ada sesuatu yang bikin semangat gitu. Kayak ngapain dalam setahun 2 kali ke TPS gitu. Jadi mungkin euforianya udah habis di pilpres gitu, di pileg, sehingga pilkadanya jadi kurang menarik lagi gitu. Sama pilkada ini kan serentak seluruh Indonesia nih, pertama kali 525 kabupaten kota ya kan. Nah, sehingga pilkada ini bukan lagi jadi pesta lokal, jadinya jadi pesta nasional gitu. Jadi sehingga euforia di masyarakat lokal juga kurang kebangun gitu, antusiasnya. Kayak di kota gua dah, misalnya di Sebul Salam ya kan. Kalau nggak salah partisipasi pilkada di 2024 ini cuma 80% gitu. 80%. Padahal di pilkada terakhir 2018 itu kalau nggak salah ya, partisipasi pemilih itu 100%. 100%, semuanya ikut ya? 100% gitu. Wow, Terlepas memang karena ada money politik ya, cuman iya. tinggi banget gitu partisipasi pemilihnya. Bahkan tuh hampir mau gue teliti tuh pakai skripsi gue kan. Wow. Nah, di kota gue juga menurun partisipasi pemilihnya. Oke. Jadi ini jadi salah satu evaluasi lah gitu. Kita evaluasi apakah memang pemilu serentak ini cocok apa enggak gitu buat Indonesia gitu. Menurut gue sih ya dibikin 3 tahap lah gitu. Kayak sebelumnya kan 2015, 17, 18 gitu, dibandingkan dengan diserentakin semuanya di tahun yang sama gitu. Ya, berarti ada bahasa itu
ada kemageran ya tanda kutip yang ke publik terhadap aktivitas yang terlalu serentak ini ya. Iya. Euforia lokalnya jadi nggak berasa ya. Iya. Iya, iya, oke. Nah, hasilnya menurut lo mencengangkan nggak? Kayak Ridwan Kamil Suswono kalah sama Bang Dul nih, Iya. Pramono Rano. Kemudian di beberapa daerah yang rezimnya udah lama berkuasa, tiba-tiba runtuh. Kandang Banteng kalah, gitu kan? Iya, iya, Ada iya. lagi kandang-kandang Partai Islam, PKS juga kalah gitu. Gimana lo ngeliat ini, Kal? Ya, sebenarnya kan apa namanya kalau di pilkada ini, pilkada yang menarik perhatian kan cuma pilkada di Pulau Jawa ya, Mm-mm. atau kayak Sumut sama Sulsel lah gitu. Mm-mm. Tapi kalau kita lihat di pilkada di Pulau Jawa ini, hampir hampir semua pilgub itu dimenangi sama Kim Plus atau Iya. Gerindra lah, Iya. kayak di Jabar, Banten, Jateng sama Jatim gitu. Mm. Yang kalah cuma di DKI Jakarta gitu. Iya. Bahkan Raffi Ahmad tuh cuma kampanye di Banten itu. Di DKI dia nggak kampanye gitu. Anderson Madimiati itu ya. Gitu. Jadi gue ngelihat kayak apa ya? Pertama mungkin Prabowo sendiri mungkin lewat Gerindra gitu hanya memfokuskan kampanye di basis-basis provinsi yang jumlah suaranya besar gitu Oh, untuk kepentingan oke. pemilu 2009. 2029 Ya, gitu. Dan juga mungkin mereka prediksi pilkada Jakarta ini bisa 2 putaran gitu. 2 putaran. Ya. Walaupun rekapitulasi belum selesai juga kan Iya. gitu. Apakah benar 2 putaran atau 1 putaran gitu. Hmm. Tapi memang ini kemenangan besar ya atau apa ya stepping stone lah ya buat Prabowo gitu untuk menuju pemilu 2029 karena semua provinsi di Pulau Jawa ini mayoritas Kim Plus menang gitu. Bahkan Iya. yang menang tuh kader Gerindra gitu. Kader Gerindra. Kader Gerindra. Oke, waktu itu kader Gerindra ya. Walaupun banyak yang menang ini gubernurnya itu kan Apa tuh? masih dibahas lah itu nggak enak. Gak enak gitu. Oke. Single parent. Ah, iya. Agak-agak Gitu. ngeri ya. Iya. Sesuai dengan bos gitu. Sesuai dengan bos. Oke. Terus gimana yang rezim lain nih kau? Yang contohnya di daerah kita nih. Ya, Kayak PKS runtuh setelah 20 tahun menguasai kota ini. ya. Mungkin kita bahas Jakarta dulu ya biar nggak Jakarta. melompat ya. Oh iya, boleh Jakarta dulu lah. Ya kan memang Jakarta ini kalah gitu. Di putaran pertama kalah gitu walaupun Iya. ada kemungkinan putaran kedua gitu. Tapi menurut gua apa namanya? Besar kemungkinan pilkada Jakarta ini berlangsung 2 putaran. Oke, 2 putaran. Besar kemungkinan 2 Besar putaran. kemungkinan 2 putaran. Karena menurut data internal timnya Pramono Rano, mereka itu hanya surplus 2.000 suara. 2.000 suara. Jadi apa namanya? Syarat pilkada 1 putaran itu kan 50% plus Plus 1. 1. Nah, mereka itu hanya unggul 2.000 suara dan 50% gitu. Sementara TPS di Jakarta itu ada sekitar 14.000. 14.000. 14.000 TPS. Dengan format pemilu yang penghitungan suaranya itu berjenjang dari TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi. Menurut gua itu ada kemungkinan setiap jenjang naik itu ya. Setiap TPS itu bisa aja ya ada kemungkinan ya belum pasti gitu. Setiap TPS itu suara bisa bertambah 1 atau berkurang 1 ya kan? Oh iya benar. Baik suara RK bertambah 1 atau suara Pramono Rano berkurang 1 gitu. Sehingga dengan surplus suara yang sangat tipis itu dengan jumlah TPS 14.000 suara dengan penghitungan suara berjenjang, itu ada kemungkinan pilkada bakal 2 putaran gitu. Jadi apa namanya? Gue yakin kedua pihak ini masih menunggu ini hasil rekapitulasi dari KPU. Oke. Dan menurut gue kalau pilkada itu 2 putaran, Hah? itu jatah kemenangannya RK Susono udah pasti. Kenapa bro? Karena kalau kita lihat di hasil pilkada putaran pertama ini, Ah, memang suara Pramono Rano kan 50% gitu. yes. Tapi perlu diingat, warga Jakarta yang ke TPS baru 50%. Oh. Baru setengah. Iya. Ada setengah orang Jakarta yang masih undecided voters. Kalau kita lihat jumlah suara RK Susono itu 1,7 juta suara kan. Ya. Walaupun 40%, tapi suara cuma 1,7 juta suara. Oh. Itu 1,7 juta suara itu adalah kalau dijumlahin ya, itu suara PKS sama Golkar di Pileg kemarin. Oh gitu. Iya, suara PKS kemarin di Pileg itu kan 1 juta suara. Memang secara persentase kan 18%. Iya. Cuman jumlah suara itu 1 juta suara. 1 juta suara. Dan suara Golkar tuh kalau nggak salah sekitar 700.000 atau 500.000 gitu. Oke. Iya. Jadi suara yang milih RK Susono itu baru suara Golkar sama PKS. Dan memang kalau di lapangan memang yang mesin partai bergerak memang suara PKS dominan gitu sama Golkar gitu. Oke. Jadi kemungkinan kalau putaran kedua ini besar kemungkinan RK yang menang gitu. RK yang menang. Karena 40% undecided voters tadi
pasti nggak undecided lagi. Gara-gara wah Prabowo marah ya kan, semua partai pasti gerak gitu, dan partai-partai lain nggak ada punya kerjaan lain di daerah lain gitu, dan kayak artis-artis gitu nggak punya job lain kan, pasti maksimalin job di Jakarta kan. Oh, I see. Dan PDIP kemungkinan lemah logistik ya, jadi berkurang logistik, udah nggak cukup logistik ya. Memang oke lah kalau logistik berkurang kan, tapi kita nggak tahu juga gitu, mungkin mereka duitnya banyak banget kan. Iya, bisa tapi 2,3 juta suara Pramono Rano itu udah memang net marketnya PDIP gitu. Udah net ya. Iya gitu. Oke. Karena gini, oke suara dia 50% gitu, tapi kan partisipasi pemilihnya cuma 50% gitu. Iya. Kalau partisipasi pemilih dinaikin aja dikit 30% jadi 80% misalnya, dengan suara yang tetap 2,3 juta nggak mungkin 50% lagi itu. Bisa jadi cuma 40% gitu. Oke. Makanya menurut gua Pramono Rano takut banget kalau pilkada 2 putaran. Pramono, iya oke. Makanya dia langsung ngeklaim ya, declare bahkan Iya. 1 putaran nih. Tapi salahnya Pramono Rano itu di deklarasinya itu, dia nyebut apa? jumlah surplus suaranya. Cuma 2.000 gitu. Harusnya jangan disebut. Iya. Karena anjir lu surplus cuma 2.000 pede banget menang gitu. Iya. Sementara kan oke lah itu real count katanya kan, tapi siapa sih yang percaya kalau tim pemenangan punya 100% data C1 TPS? Nggak mungkin lah. Yang punya 100% data C1 TPS itu cuma KPU, cuma penyelenggara pemilu. Partai yang mengandalkan saksi yang dibayar cuma 300.000 itu mana mungkin ngumpul semua itu. Gitu, Iya, itu kan fakta-fakta lapangan lah gitu. Iya. Dan juga hasil-hasil quick count itu yang bilang RK menang yang menang Pramono Rano 1 putaran, semua quick count itu kan masih di dalam margin of error. Iya, margin of error. Tapi cuma beberapa survei, kayaknya cuma 1 ya. Jadi beberapa ada 2 lah yang bilang 2 putaran, 2 survei. 2 quick count bukan survei, 2 quick count. Sementara kan ada banyak yang bilang 1 putaran. Tapi kan itu masih di dalam margin of error. Margin of error ya, masih sangat memungkinkan untuk kemudian turun juga ya. Ke angka 40-an ya. Jadi bisa 2 putaran. Ini main blowing sih menurut gue ya, karena orang berprediksi Pramono Rano meskipun 2 putaran. Karena suara Dharma Pongrekun, Kunwardana dan kawan-kawannya yang kita kaget juga sampai 10% itu, ya kan? Itu bisa saja beralih ke Pramono Rano kan? Orang kan berspekulasi pola itu kayak pola 2017. Ketika 2 putaran, suara nomor 3 ke yang paling tinggi gitu ya. Kayak suara AHY ke Anies gitu. Iya, waktu itu kan partisipasi pemilihnya 70%. Sementara ini 50% gitu. Jadi faktor undecided voters nanti itu sangat menentukan gitu. Ini kita lihat nanti lah ya. Iya. Gimana nih, apakah benar di 16 Desember ya pengumumannya ya? Gitu. Iya. 16 Desember. Oke. Ada lagi kalau mau dibahas di Pilkada Jakarta ini? Apa yang mau lu lihat lagi dari kondisi Pilkada kemarin? Ya, so far sih terakhir kalau menurut gua ya, hasil Pilkada Jakarta yang ada ini, menurut gua kalau Pilkada Jakarta ini sangat fair lah gitu. Fair, oke. Tidak ada faktor-faktor eksternal yang bermain gitu. Meskipun pihak Ridwan Kamil Dhamasusono menyebut ya, bahkan melakukan sayembara gitu ya, buat yang menemukan kecurangan dibayar 10 juta gitu. Ya, kita bahas Anies dikit Den. Gimana? Buat thumbnail. Kita bahas Anies dikit buat thumbnail. Boleh. Gimana? Naik ya kan? Gimana? Iya. Tapi jujur Anies efek ini cukup besar mempengaruhi hasil Pilkada DKI Jakarta. Menurut gua sih Anies efek ini bisa di angka 10-15%. Oh gitu? Iya. Karena sebelum hari H itu, atau bahkan sebelum Anies ketemu Pramono, itu elektabilitas Pramono Rano ini cuma berkisar 35-40%. Elektabilitas mereka. Tapi di hari H kita lihat hasil elektabilitas Pramono Rano ini di angka 50%-an kan, 49 atau 50 gitu. Jadi gue ngeliat Anies efek ini cukup tinggi gitu di Jakarta gitu. Udah setara Habib Rizik lah dia. Wah. Hanya di Jakarta tapi ya, karena dia juga endorse di Jabar nih. Iya, tapi yang lainnya di endorse kalah semua ya. Iya, saya kalah. Mungkin karena di Jakarta Persija cuma ada di Jakarta. Iya. Jadi cukup besar ternyata Anies efek ini gitu. Karena dulunya kalau kita lihat anak-anak Abah ini gerakan itu bukan gerakan 03 tapi gerakan coblos semua kan. Iya. Coblos semua gitu. Rusakin suara pokoknya coblos semua gitu. Tiba-tiba Anies dukung Pramono Rano. Akhirnya mungkin yang awalnya coblos semua jadi coblos nomor 3 gitu. Walaupun banyak yang mempertanyakan kalkulasi politik Anies gitu. Kenapa sih dia dukung Pramono Rano gitu? Padahal kalau dia mendukung calonnya PDIP, emang ada garansi dia di 2029 bakal didukung PDIP gitu. Jangankan Anies gitu, PDIP dukung Ganjar aja males gitu, yang kader sendiri gitu.
apalagi outsider partai gitu kan. Iya, iya. Padahal banyak sih yang mikir kayak sebenarnya kalau Anies nggak dukung Pramono itu lebih bagus buat dia gitu. Karena kan 2029 Prabowo nggak mungkin lagi nyalon sama Gibran kan. Mungkin aja nanti Prabowo ngajak Anies gitu. Tapi Anies sudah memutus kesempatan itu kalau menurut gua dengan mendukung Pramono Rano. Oke, oke, oke. Ya, berarti orang mempertanyakan ya kalkulasi Iya. politiknya Anies ya untuk Iya, mendukung posisi gubernur Pramono. Jakarta ini cukup sensitif deh. Karena presiden rumahnya di Jakarta gitu. Iya. Lu ingat gak nggak tahu ini benar atau enggak ya. Cuman kan Jokowi nginepnya bukan di Jakarta kan, di Bogor kan. Nah, apakah itu penyebab karena gubernur Jakarta yang bukan orang Jokowi gitu, sehingga dia nggak nyaman tinggal di Jakarta, tinggalnya di Bogor aja gitu. Ah, gitu. Makanya menurut gua cukup strategis nih Jakarta strategis. bagi presiden gitu, karena dia nginep, hidup, ngantor di Jakarta gitu. Iya, ya, Anies efek ya, kita juga melihat Iya. bahwa Anies efek, bahkan dia mengatakan ini persatuan anak Abah dengan Ahoker nih, ketika Nggak bersatu. nggak bersatu. Anak Ahoker milih Darmakun. Hah? Ahokers milih Darmakun. Oh iya? Iya. Dari mana lo tahu data itu? Ya banyak lah lembaga survei yang bilang kalau di survei suara mereka cuma 3-5%. Ah. Cuma di hari H kan 10% gitu. Oh, itu Itu sisanya Ahokers itu. kontribusi Iya. Ahoker ya. Itu jemaat-jemaat apa gereja-gereja tuh dukung Darmakun ya kan. Oh. Nggak mungkin dukung Pramono lagi gitu lah. Kok ada Anies gitu, males gitu. Oh gitu. Berarti emang nggak bisa disatuin ya? Nggak bisa. Pemilih Kristen itu militan deh, solid gitu. Oh, luar biasa. Baru Iya. tahu gua. Kan isunya kan bersatunya Ahoker sama anak Abah. Nggak bersatu. Gitu ya. Nggak bersatu, milih Darmakun. Nggak mungkin lah mereka tiba-tiba 10% kan suaranya kan. Iya, itu juga menarik ya. Kita kan Iya. dari kemarin-kemarin kan 3% ya, 2%. Faktor Anies dukung Pramono itu. Langsung pindah suara ke Darmakun. Pindah Darmakun. Wah, menarik. Kan lagi Walaupun menurut gua agak aneh sih anak Abah. Kalau beneran anak Abah dukung calon PDIP ya. Karena sosok PDIP juga ya. Berarti ini membuktikan pernyataannya Mahathir Muhammad. Gimana tuh? Orang Melawi itu mudah lupa. Ah, Ini kan anak-anak Abah ini yang Muslim Betawi ini kan dukung calon PDIP gitu. Mereka lupa kalau dulu gubernur Jakarta yang dari PDIP itu pernah melarang takbiran obor saat malam lebaran. iya. Sama melarang kurban di sekolah-sekolah ya kan. Lupa gitu. Emang Gampang Iya. terbuai dengan satu Iya. hal yang menurut gue ya orang udahlah. mah kalau milih pemimpin itu jangan lihat figurnya, lihat partainya gitu. Karena platform kebijakan itu ada di partai bukan di Partai. orang. Ya, ini juga ya jadi mind blowing juga ya ketika memang anak Abah akhirnya memilih PDIP, dan gue cuma ngeliat beberapa kasus di mana mereka tuh anak Abah ini itu tuh sebenarnya belum memutuskan kan untuk memilih siapa. Tapi ketika Anies milih Pramono itu jadi pertanyaan, ya masa PDIP sih? Gitu tuh jadi beberapa orang juga jadi mind blowing ya yang Iya. pendukung Anies ya setelah jadi PDIP gitu ya. Oke. Kak, ada lagi ya? Tapi gua ada usul nih. Apa? Gua ada usul buat tim Prabowo sama Kim Plus supaya RK Susono menang. Kenapa tuh? Bikin pemilihannya itu di hari Jumat atau Senin. Kenapa? Supaya pemilih-pemilih PDIP yang non-Muslim ini nggak datang ke TPS. Hah? Karena jadi long weekend kan, mereka lebih milih libur keluar kota. Oh, kayaknya pas hari Natal. Iya, bukan pas hari Natal, tapi hari Jumat atau hari Senin gitu. Biar nanti yang kader-kader PKS aja datang ke TPS gitu. Nggak coba ya. Itu strategi ya kalau mau dikasih. Ya, dibikin pemungutan suara hari Jumat atau Senin. Oke, Kal. Setelah kita bahas Jakarta, kita bergeser sedikit nih. Wilayah dekat-dekat Jakarta nih. Oh iya. Ya, kota Depok. Ya, Suburban, gimana ya. lo, Kal? Rezim 20 tahun berkuasa tiba-tiba tumbang. Iya. Gimana lo melihatnya? Apa namanya? Memang Depok ini salah satu pilkada yang sangat di-highlight ya gitu ya, karena fenomena kekalahan PKS di Depok gitu. Kalau menurut gua ada 3 penyebab nih sebenarnya yang menyebab PKS ini kalah di Depok gitu. Pertama, sebabnya karena format pilkada serentak gitu. Menurut gua PKS ini nggak cocok dengan format pilkada serentak. Oke. Karena di PKS ini kan ada istilah ukhuwah Islamiyah ya. Wos ya, Nah, iya. biasanya antar orang PKS itu saling bantu. Misalnya dulu kalau ada pilkada di Bandung gitu, dia telepon orang yang di Jakarta. Saya lagi ada pilkada nih, bantuin dong gitu. Siap gitu, bantu. Atau sebaliknya gitu, ada pilkada di Medan, orang Jakarta bantu. Nah, dengan format pilkada serentak, nggak ada yang bisa saling bantu gitu. Karena masing-masing saling repot ya kan. Sehingga keunggulan PKS yang ukhuwah Islamiyah itu
nggak bekerja nih di pilkada serentak gitu. Iya, Gue lihat sih beberapa pilkada tuh banyak yang seret kan, kayak nggak ada yang bisa ditelepon gitu, Iya. karena semuanya masing-masing sibuk sendiri gitu. Hmm. Terus yang kedua gue lihat apa ya, di pilkada 2024 ini PKS mengalami ini transformasi. Transformasi. Mulai sangat rasional nih Oke. cara kampanyenya gitu. Gue lihat PKS nggak ada yang menggunakan strategi-strategi negatif campaign gitu. Misal kayak di Jakarta gini, nggak ada tuh kampanye-kampanye yang bilang kalau jangan pilih PDIP anak abah. Dulu kalau gubernurnya dari PDIP kita nggak bisa takbiran gitu, nggak ada kan kampanye kayak gitu Iya, gua kan. nggak Gitu. lihat sih. Nggak ada kampanye yang bilang jangan pilih calon PDIP. Dulu kalau gubernurnya PDIP kita nggak bisa kurban di sekolah gitu. Nggak ada negatif campaign lagi gitu. Jadi kampanye sekarang yang digunakan PKS itu pure kampanye sifatnya programatik Iya, gitu. positif dari si calon ya. Si Iya. kadernya. Iya. Kampanye program aja gitu. Kampanye Ada program. ada plus minusnya gitu. Iya. Plusnya PKS mengalami transformasi. Minusnya ya kalah kan. Iya gitu. Oke. Terus yang ketiga gue ngeliat ya nggak tahu kenapa ya di pilkada-pilkada yang PKS koalisi sama Golkar kalah dia nih. Kalah semua ya. Iya. Di Depok kan sama Golkar kalah. Padahal punya rumah sakit ya kan. Banyak uangnya kayaknya tuh. Sama di Jakarta koalisi sama Golkar kalah. Bahkan di NTB gubernur incumbent koalisi sama Golkar kalah juga gitu. Apa nih kenapa kalau koalisi sama Golkar gitu ya kan? Apa bulan minta nggak cocok sama beringin? Waduh. Iya. Kalah semua gitu. Nggak semua ya, beberapa yang gue lihat tuh kalah Iya, gitu. iya, nggak semua, iya. Itu menurut gue 3 faktornya. Nggak ada faktor, gue rasa sih nggak ada faktor PKS ninggalin Anies gitu. Nggak ada Anies efek ya? Di sini nggak ada Anies efek nih. Menurut gue nggak ada pengaruh Nggak ada. gitu. Anies, PKS. Karena Anies itu bukan kader PKS, bukan Iya. pengurus PKS. Kecuali Anies tuh mantan presiden PKS misalnya. Ada Anies mantan presiden PKS. Anies lagi. Komen lu. Walaupun cuma 0,8 ya suaranya. Iya, Nggak ada tuh efek-efek gabung koalisi gitu, gabung Prabowo nggak ada. Nggak ada efek itu ya. Nggak ada. Orang di Sumatera Barat menang. Iya. Di mana lagi tuh yang menang ya? Di Purbalingga menang. Di Serang menang gitu. Yang menang aja gitu. Menang aja ya. Iya, oke. Ada lagi kan yang mau lu lihat dari kondisi pilkada beberapa yang lalu? Paling terakhir ini sih gue berharap ada revisi undang-undang pilkada. Pilkada serentak ini dicukupkan saja gitu. Minimal dibikin 3 term lah atau 2 termin dalam 5 tahun gitu, supaya pilkada ini nggak cuma sekedar formalitas aja gitu. Yang penting ada pilkada diserentakin semua gitu, sehingga kualitasnya kurang baik. Oke. Sama juga ini ada wacana pemilihan gubernur lewat DPRD. Apa? Pemilihan gubernur melalui DPRD. Oke. Nah, menurut gue itu wacana yang nggak bagus ya. Jangan usah dibahas, ditutup aja karena akan mengembalikan kita di Orde Baru dan mengurangi partisipasi masyarakat untuk memilih pemimpinnya sendiri. Oke. Kalau begitu. Oke, teman-teman semua, itu perbincangan kita terkait dengan pilkada yang baru saja telah selesai, dan ya kita nggak tahu ya bagaimana hasilnya. Untuk Jakarta mungkin ada potensi putaran kedua, dan untuk daerah-daerah lain ya terima saja, itulah pemimpin yang telah kalian pilih. Dan semoga kita berharap kepemimpinan 5 tahun ke depan di berbagai macam daerah itu menjadi kepemimpinan yang lebih baik dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.